Korkap tersebut maupun yang sudah mempunyai atasan yang langsung gitu berinisiatif. Nah, bagaimana nih mencari solusi agar program kita dapat berjalan, tetapi kita tidak terhambat oleh hambatan yang ada. Makanya Pak Korkap waktu itu menjalin komunikasi dengan Ketua Basnas. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Titan Fitriani Gunawan dan saya Elis Wijayanti dalam program Inspirasi Integrasi Sosial dan Pemberdayaan untuk Meraih Prestasi. Ya, teman-teman, mungkin ada rasa penasaran dari teman-teman kenapa dari setiap kegiatan tim kreatif PPKH Kabupaten Ciamis selalu ada nama Basnas. Ya, maka dari itu hari ini kita hadirkan langsung untuk menjawab semua rasa penasaran ataupun pertanyaan dari teman-teman. Kita hadirkan langsung narasumber di episode kali ini. Nah, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Bapak Kikin Mutakin, MPD. Ya. Beliau adalah Sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak. Terima kasih sudah hadir di program Inspirasi. Ya, meskipun banyak kegiatan atau sedang sibuk-sibuknya ya Pak, terima kasih sudah menyempatkan ya ke program kami dan mudah-mudahan perbincangan kita ke depan bisa memberikan manfaat untuk semua. Amin. Ya. Nah, Pak Kikin, sebelum atau menjawab pertanyaan dari Ceris tadi, yang menjadi penasaran juga nih buat kita semuanya gitu kan. Tentu ada mungkin beberapa masyarakat awam yang belum tahu tentang Basnas ataupun bagaimana sih tugas Basnas dan lain sebagainya, terutama tentang sejak tahun berapa berdirinya Basnas di Kabupaten Ciamis. Nah, boleh dijelaskan dulu Pak ya kepada Sobat Inspirasi semuanya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin ada pembuka dulu dari saya ya. Iya, mangga. Boleh Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini, kesempatan yang sangat baik ini, saya secara khusus ya mungkin ya secara pribadi untuk dapat memberikan satu informasi kepada masyarakat semuanya berkaitan dengan apa itu Basnas dan juga beberapa program yang telah digulirkan oleh Basnas. Dan permohonan maaf mungkin dari Pak Ketua dan juga jajaran pimpinan yang lain tidak bisa hadir dari kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa khidmat untuk kegiatan Inspirasi ini. Dan kami memberikan apresiasi juga untuk PKH Ciamis ya, yang telah meluncurkan kick off Inspirasi ini luar biasa. Mudah-mudahan media ini menjadi media pemberi informasi bagi publik. Amin. Memberikan pencerahan, memberikan wawasan yang luas, baik itu secara leading sektor sosial maupun yang lainnya. Utamanya dengan Basnas merupakan leading sektor keagamaan yang membutuhkan syiar yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Dan ini jangan dijadikan terakhir untuk kedatangan Basnas ke sini, tapi mudah-mudahan di esok hari episode selanjutnya dapat mengundang beberapa narasumber yang luar biasa dari Basnas, dari pimpinan kami. Mudah-mudahan di lain episode kita dapat menghadirkannya. Ya, berkaitan dengan yang tadi ya, pertanyaan dari Teteh itu ya tentang Basnas ya. Memang pada kenyataannya sekarang yang di masyarakat sudah tahu bahwa Basnas itu dibentuk dengan adanya Undang-Undang Nomor
23 tahun 2011 gitu. Namun secara itu kita akan flashback dulu ke belakang pada fase kemerdekaan gitu. Memang dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 29 dijelaskan bahwa kita memperbolehkan menjalankan syariat Islam. Dan juga ditopang lagi pada pasal 34 bahwa anak-anak dan fakir miskin adalah tanggung jawab negara. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut, maka pada tahun 1951 ada surat edaran Kementerian Agama tentang pelaksanaan zakat fitrah. Nah, secara regulasi kita informasikan kepada masyarakat bahwa pelaksanaan zakat fitrah secara terkoordinir ya melalui edaran pemerintah itu pada tahun 1951. Sudah lama. Sudah lahir? Sudah lama berarti ya? Sudah. Iya, belum lahir ya. Kita mah masih di mana kan? Itu adalah surat edaran pertama dari Kementerian Agama pada waktu itu. Kalau dulu mah bukan kementerian ya, belum kementerian kan gitu. Itu tentang surat edaran pelaksanaan zakat fitrah secara terkoordinir gitu. Namun beberapa permasalahan yang timbul ternyata belum optimal. Masih banyak masyarakat yang menyerahkan zakat, infak sedekah, khususnya zakat fitrah secara individu. Gitu. Maka pada tahun 1968 pada pemerintahan Orde Baru, kalau tidak salah, ada keputusan Presiden nomor 7 tahun 68 tentang diadakannya optimalisasi zakat infak sedekah melalui BAJIS, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah gitu. Untuk Jawa Barat sendiri itu dimulai pada tahun 1974. Itu sudah lama adanya BAJIS di Provinsi Jawa Barat. Dengan perkembangannya waktu dan beberapa aspek yang lainnya harus diakomodir dalam aturan itu, maka pada tahun 1984 ada instruksi Menteri Agama nomor 2 tentang infak Rp1.000 pada bulan Ramadan. Nah, ini merupakan salah satu acuan bagi kami di Bajnas Ciamis. Sekarang sudah 4 tahun berturut-turut ada infak 2.500 pada bulan Ramadan. Ini sudah ada sesakalanya ya, sudah ada dari bukunya bahwa kegiatan historinya bahwa kegiatan infak itu memang sudah diakomodir secara penuh melalui pemerintah, dan ini tujuannya adalah dalam hal pengentasan kemiskinan. Dan yang sebelum ke Undang-Undang nomor 23 yang berlaku sekarang itu ada Undang-Undang nomor 38 tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Itu dalam undang-undang tersebut menjelaskan kedudukan Bajnas dan Bajda. Kalau dulu Bajnas itu hanya untuk tingkat pusat ya gitu. Ya. Kalau tingkat daerah, provinsi dan kabupaten itu Bajda. Gitu. Dengan beda dengan regulasi tersebut, Bajnas untuk tingkat pusat dan Bajda untuk tingkat daerah. Nah, dengan lahirnya undang-undang yang baru tahun 2011 nomor 23, maka penamaannya disamakan ya dengan memakai nama Bajnas untuk tingkat pusat dan tingkat provinsi Bajnas provinsi, tingkat kabupaten Bajnas kabupaten atau kota. Dan untuk tingkat kecamatan dan desa wayahna henteu Bajnas ya gitu. Tidak Bajnas tetapi UPZ, unit pengumpul zakat gitu. Nanti itu satuan organisasi yang dibentuk oleh Bajnas untuk khusus mengumpulkan zakat infak sedekah saja. Jadi itulah latar belakang dari mulai fase kemerdekaan sampai lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dengan beberapa cara pemerintah untuk mengakomodir optimalisasi filantropi Islam berbasis zakat infak sedekah. Untuk apa? Mensejahterakan masyarakat. Gitu, utamanya dalam hal meningkatkan taraf hidup fakir miskin gitu. Jadi ujung-ujungnya itu untuk mengentaskan kemiskinan. Betul, juga dan juga ya itulah yang membuat mungkin berkaitan dengan PPK Kabupaten Ciamis di sini ya. Iya, nanti kita bahas. Nah, nanti itu segmen itu kita bahas ya di segmen selanjutnya. Iya. Nah, berarti untuk di Kabupaten Ciamis itu sendiri tahun? Untuk Kabupaten Ciamis itu tertuang ya dalam surat keputusan Bupati Ciamis tahun 2015. Tahun 2015. Jadi akhir 2015 periode sebelumnya dilantik dan mulai beroperasi di tahun 2016 awal. Jadi kita baru berjalan dari tahun 2016 sampai sekarang
Sekitar Itu. 5 tahun ya Pak? Iya, 5 tahun itu untuk Basnas Ciamis gitu. Ya. Selanjutnya. Nah, yang dimaksud dengan UPJ dan mungkin tugasnya, ketentuannya secara mendetail Pak gitu. Seperti apa nih? Jadi UPJ itu sudah tertuang ya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa Basnas dalam hal melakukan pengumpulan zakat infak sedekah berwenang membentuk UPJ. Apa itu UPJ? UPJ itu adalah satuan organisasi yang diangkat atau dibentuk oleh Basnas untuk membantu khusus dalam hal pengumpulan. Jadi UPJ itu tidak diberikan kewenangan dalam hal penyaluran, Iya. tapi UPJ mah diberikan kewenangan secara penuh dan mutlak untuk hal pengumpulan. Ya. Wewenangnya berarti Hanya hanya sekedar mengumpulkan. pengumpulan. Ya. Oke, berarti Tapi dalam hal diperlukan, UPJ dapat membantu pendistribusian gitu dengan kewenangan Basnas. Iya, iya. Gitu. Berarti selain itu siapa saja sih yang boleh menjadi UPJ? Kita dalam hal pembentukan UPJ ya berpatokan pada peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 bahwa dan juga ada instruksi presiden untuk mendukung optimalisasi penghimpunan itu zakat infak sedekah, maka Basnas berwenang membentuk UPJ di setiap lembaga instansi. Kalau di Ciamis itu kan SKPD kan gitu, BUMN, BUMD yang tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan, tingkat desa kelurahan gitu kan, dan juga termasuk musola, masjid besar, langgar dan sebagainya. Atau perusahaan-perusahaan juga Perusahaan boleh? juga itu boleh kan gitu. Iya, iya. Terus Pak nih Pak Kinkin yang menjadi penasaran ya, menjadi penasaran juga itu kan tadi sudah dijelaskan mengenai UPJ, kemudian ketentuan dan wewenangnya juga. Iya. Nah, untuk sistem pengelolaan dari zakat itu sendiri dari mulai alur pengumpulan hasil zakat infak sedekah oleh UPJ kemudian disetorkan ke Basnas. Nah, itu bagaimana? Boleh dijelaskan gitu. Ya, untuk hal pengelolaan keuangan zakat, kita berbicara zakat, tapi itu sudah meliputi zakat, infak, sedekah, dan ada tambahan lagi dana sosial keagamaan lainnya atau di SKL. Jadi sebelum ke sana, selain zakat, infak, sedekah, Basnas juga diberikan kewenangan untuk menerima di SKL, seperti kifarat, gitu kan. Terus yang tidak puasa itu apa? Fidyah dan sebagainya kan gitu. Itu bisa melalui Basnas atau UPJ. Nah, dalam hal tadi itu siklus ya, siklus penerimaan itu kita berdasarkan Perbasnas nomor 5 tahun 2018 bahwa dalam hal pengelolaan keuangan zakat itu ada 5 siklus. Dari mulai penganggaran, penerimaan dana, saving dana, penyaluran dana sama dengan laporan. Gitu. Semuanya itu harus terakomodir, harus tersiklus baik oleh UPJ itu sendiri maupun yang langsung kepada Basnas. Dalam hal penganggaran, UPJ harus punya rencana kan gitu dalam bentuk RKAT, rencana kerja anggaran tahunan UPJ maupun Basnas. Nah, termasuk dalam hal perencanaan penerimaan atau pengumpulan, maka UPJ harus mempunyai data calon muzaki. Ya, muzaki itu orang yang berzakat, gitu. Ada lagi munfik, orang yang berinfak, ada lagi mutasodik, orang yang bersedekah. Gitu. Jadi ketika UPJ sudah dilantik, ya diresmikan oleh Basnas, maka langkah pertama memetakan. Nah, bagaimana nih kita itu UPJ-nya di mana posisinya? Apakah di institusi atau di desa atau di kecamatan? Maka kita harus memetakan calon muzaki kita, kan gitu. Berarti jelas ya bahwa Betul. Basnas itu merupakan lembaga yang melakukan pengolahan zakat secara nasional. Betul. Ya, mau di tingkat nasional, provinsi dan juga Kabupaten. di kabupaten. Kalau misalkan di tingkat kabupaten bisa dengan dibentuk UPJ dari mulai lembaga-lembaga seperti masjid, kemudian kecamatan, desa dan perusahaan gitu kan. Bisa terlibat ya. Bisa terlibat. Nah, itu sudah jelas juga alurnya ya mengenai dari Basnas itu sendiri. Ya. Nah, Pak Kikin menyikapi instruksi atau arahan Presiden terkait gerakan JIS. Nah, di Kabupaten Ciamis ini seperti apa? Iya, alhamdulillah juga kami informasikan kepada masyarakat bahwa Pak Presiden
yang juga ini merupakan salah satu figur kita ya di negara ini, sudah memberikan contoh tauladan bagi kita untuk senantiasa kita ingat zakat gitu kan. Makanya di Basnas pada tahun ini sedang digulirkan gerakan cinta zakat. Nah, kita ini gitu ya, apa namanya, seperti ini kan gitu. Oh, jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. seperti ini. Jadi kalau dalam apa ya, dalam poster nanti, kalau dalam spanduk ada fakir miskin yang awalnya tidak apa ya, pakaian yang lusuh dan sebagainya, berposisi seperti ini, maka akan menjadi orang yang hebat lah kan gitu. Jadi itu menandakan bahwa gerakan cinta zakat itu harus kita gelorakan dari mulai daerah sampai dengan tingkat nasional. Dan untuk di tingkat nasional itu sudah di kick off, sudah di launching oleh Pak Presiden pada tanggal 15 April menunaikan zakat profesinya, zakat penghasilan dari pribadi, Wakil Presiden juga jajaran menterinya. Disusul oleh Pak Gubernur di tingkat daerah provinsi juga sudah ada. Dan mungkin di Ciamis nanti akan di pola seperti itu. Mudah-mudahan nanti sambil dengan penandatangan peraturan bupati tentang pengelolaan zakat. Gitu. Jadi itu salah satu metodenya juga. Ya, itu salah satu giroh kita, salah satu gimmick kita untuk membangkitkan gairah masyarakat. Bagaimana caranya, gitu kan? Kalau masalah ilmu zakat, masyarakat sudah paham. Tetapi yang belum paham itu bagaimana agar zakat itu bisa meluas manfaatnya. Nilai zakat itu dapat dirasakan oleh seluruh mustahik yang membutuhkannya. Gitu. Jadi untuk stakeholder atau lembaga yang sudah atau yang akan berkolaborasi dengan Basnas itu sendiri, bagaimana Pak? Itu kan ya sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa untuk mensukseskan suatu program itu tidak bisa berjalan sendiri. Betul. Itu harus bergandengan tangan dengan yang lainnya. Nah, itu bagaimana? Ya, kita juga di sini menyikapi beberapa risiko ya. Kita berlandaskan risiko pengelolaan zakat. Memang kita harus akui bahwa risiko itu pasti ada. Baik itu dalam hal pengelolaan secara kelembagaan maupun khusus di per unitnya. Risiko penghimpunan, risiko penyaluran, risiko perencanaan dan sebagainya itu juga harus kita akui. Tetapi risiko itu ketika kita bisa manage dengan baik akan menjadikan salah satu buah yang manis. Nah, gitu. Akan ada hasilnya yang bagus lah ya. Ambil contoh lah, kita tidak jauh-jauh dengan PKH. Ini menjadi salah satu terobosan luar biasa. Ini stakeholder, selain juga stakeholder itu sudah resmi jadi UPJ. UPJ PPKH Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah. Tadi ada yang kaliwat sebetulnya. Jadi UPJ dan Basnas itu adalah salah satu lembaga yang menjalankan dua fungsi, ya, dua tugas. Tugas secara syar'i, kita itu pelaksana rukun Islam yang ketiga, zakat. Makanya UPJ itu pelaksana syariah, gitu. Yang kedua pelaksana regulasi, pelaksana undang-undang nomor 23 tahun 2011. Makanya UPJ itu harus betul-betul melangkahnya tegap. Kalau kata Pak Ketua Basnas, nggak boleh jejengkean, gitu. Itu sudah resmi, sudah legal, undang-undangnya sudah ada, regulasinya sudah jelas, ditopang lagi dengan keterangan syariahnya, gitu. Itu UPJ. Makanya PKH ini salah satu stakeholder Basnas. Kita berupaya untuk memanage resiko pengelolaan zakat. Kita menggarisbawahi resiko dalam hal pendayagunaan atau zakat produktif. Bagaimana dengan SDM Basnas yang sudah teroptimalisasikan? Kita bukan mengatakan kurang ataupun belum memadai, tapi sudah teroptimalkan. Tetapi ada satu yang belum kita laksanakan, terutama dalam hal pendampingan dan supervisi program. Alhamdulillah PKH sudah mempunyai program. Kita hanya butuh dalam hal penyalurannya saja, pendayagunaan. Memang secara prinsip kegiatan zakat produktif itu dapat digulirkan ketika kegiatan penyaluran atau pendistribusian sudah cukup. Artinya kita jangan terus ke zakat produktif, gitu. Mengapa? Sebab masih banyak fakir miskin yang membutuhkan segera dari zakat itu, kan gitu. Nah, Pak Kikin tadi kan sudah disinggung terkait kolaborasi dengan PPKH Kabupaten Ciamis.
Nah, teman-teman mungkin juga penasaran awalnya gimana nih Bajnas bisa berkolaborasi dengan PPKH Kabupaten Ciamis? Oke, untuk awalnya mungkin ya. Ya, itu awalnya seperti apa? dari Korkab ya. Ya. Korkab Kabupaten Ciamis baik itu wilayah 1 maupun wilayah 2. Ya. Yang tentunya sudah membuat satu rencana program ke depan. Tetapi mungkin dengan keterbatasan sumber daya, baik itu anggaran dan sebagainya, maka para Korkab tersebut maupun yang sudah mempunyai atasan yang langsung gitu berinisiatif. Nah, bagaimana nih mencari solusi agar program kita dapat berjalan, tetapi kita tidak terhambat oleh hambatan yang ada. Makanya Pak Korkab waktu itu menjalin komunikasi dengan Ketua Bajnas. Pada waktu itu masih untuk periode 2015-2020 itu alhamdulillah maka terbentuk MOU perjanjian dan juga dituangkan dalam surat keputusan Ketua Bajnas untuk membentuk UPJ PPKH. Maka di sana dengan kolaborasi ini UPJ PPKH diberikan kewenangan dalam hal pembantuan, itu kan dalam hal pembantuan pendistribusian dan penyaluran zakat infak sedekah daripada SDM dan juga penerima manfaat. Dan jadi itu latar belakangi kolaborasi kita itu dari mulai bagaimana kita membuat simbiosis mutualisme, gitu. Kita saling menguntungkan. Kita juga ingin mendongkrak penghimpunan dan juga kita berkeinginan untuk memajukan dalam hal zakat produktifnya. Alhamdulillah ada jalan satu sama lainnya. Berarti sudah lama ya Pak? Betul. Sudah lama. Dan sebetulnya juga sebelum adanya dari KPM itu ya, apa sih JIS ya? Zakat infak sodako itu sebenarnya dari kita juga ya SDM PKH sudah ada atau sudah berjalan ya. Nah alhamdulillah. Bukan akhir-akhir ini saja. Bukan akhir-akhir sini saja gitu ya. Sudah lama. Nah selanjutnya nih Pak Kikin gitu, apa saja sih benefit yang diperoleh dari Bajnas maupun stakeholder terutama PPKH Kabupaten Ciamis ini dari hasil kolaborasi tersebut nih? Ya kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa banyak sekali benefitsnya gitu atau hasil realnya dari kolaborasi ini gitu. Untuk benefit ataupun hasil yang dihasilkan, output yang dihasilkan dari kolaborasi ini, tentunya kita dapat mengendalikan resiko pengelolaan zakat. Dengan belum berjalannya secara optimal pendayagunaan di Bajnas Ciamis, maka kita simbiosis mutualisme memanfaatkan sumber daya dari para pendamping PKH yang ada di lapangan. Itu secara tidak langsung melalui Ketua UPJ PKH-nya untuk mendampingi dan juga mensupervisi bagaimana kelanjutan program di lapangan tersebut. Yang selanjutnya kita juga dalam rangka meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat, bahwa pandangan masyarakat tentang pengetahuan zakat secara awal itu sudah paham apa itu zakat, apa saja jenis-jenis zakat, siapa saja mustahik zakat. Tetapi yang harus kita ketahui bersama juga pengetahuan zakat tingkat lanjutan. Yang pertama, pengelola zakat itu oleh siapa? Maka dalam hal ini oleh Bajnas dikumpulkan melalui UPJ kan gitu. Yang kedua, programnya apa saja? Itu kan masyarakat mengetahui secara tidak langsung bahwa ada zakat produktif dan sebagainya. Yang ketiga, terutama dampak zakat. Nah, dampak zakat ini dapat dilihat ketika memang secara konsumtif itu sudah sudah kelihatan jelas bahwa manfaat zakat itu sudah terbukti dapat membantu. Tetapi secara zakat produktif itu membutuhkan jangka yang panjang. Itu jangka panjang untuk melihat bagaimana kondisi mustahik. Utamanya kita ingin mengeluarkan ya dari zona prasejahtera menjadi yang sejahtera kan gitu.